Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu tugas tentang wawancara. Nah, kali ini saya mendapatkan narasumber, yaitu anggota KPPS tahun 2024 ya Mas ya? Ya. Nah, oke. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Pratama dari Teknik Industri kelas F, dan ada teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Alifian Akbar Fadilah dari TI 24F. Perkenalkan, nama saya Rizky Samuel Nababan dari kelas Teknik Industri 24F. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Pamungkas dari kelas TI 24F. Nama saya Trisna Rahmawati Dewi dari kelas F. Nama saya Novadi Nugroho dari Teknik Industri kelas F. Jadi, kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS pada setiap pemilu. KPPS dibentuk oleh panitia pemungutan suara atas nama Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kabupaten, kota, dan terdiri dari 7 orang anggota yang dipilih dari warga sekitar TPS dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. KPPS memiliki tugas utama menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Setiap anggota KPPS memiliki peran yang spesifik, mulai dari memanggil pemilih, menandatangani surat suara, mencatat hasil perhitungan, hingga membantu pemilih disabilitas. Nah, kawan-kawan, sebelum lanjut, mungkin di sini perkenalan dulu kali ya, sama si Masnya. Dengan Mas siapa, Mas? Saya dengan Manat Saat Sianturi, saya anggota KPPS tahun 2024. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke wawancaranya. Nah, pada pertanyaan pertama nih Bang, apa motivasi Masnya jadi anggota KPPS Pilkada tahun 2024? Ya, motivasi saya yang pertama ya ikut turut serta buat melaksanakan Pilkada ini tuh berjalan lancar, secara jujur, langsung, jujur, bersih, dan adil. Seperti itu sih Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari mana Masnya tahu pendaftaran KPPS tahun 2024 ini? Kebetulan tetangga saya itu anggota ini juga kan Dewan, jadi saya dapat info tuh dari dia sih. Oke. Dan apa yang Masnya lakuin kalau terpilih jadi anggota atau ketua KPPS Pilkada 2024? Yang pasti sih yang pertama yang seperti saya tadi sebutkan ya, lu berjudil, pokoknya harus berjalan langsung, bersih, jujur, dan adil. Oke. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas KPPS dan tugas domestik lain? Ya, saya akan lebih memilih menjadi petugas KPPS karena saya sadar itu penting untuk melaksanakan keberlangsungan pilkada sih. Dan apa saja tugas dan wewenang dari anggota KPPS? Sebutkan di antaranya. Yang pertama itu menyiapkan pelaksanaan supaya berjalan lancar, terus nanti terakhir itu kita menghitung daftar pemilih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, saya mau tahu ada berapa sih jumlah pemilih untuk setiap TPS-nya? Kalau pas kemarin di TPS saya itu sekitar ada 600 orang. Lalu apa sih syarat suara sah pada Pilkada 2024? Oh, yang pertama tuh pokoknya pemilih tuh harus mencoblos di elemen yang tepat. Terus memastikan di dalam surat itu tidak ada coretan atau guratan. Seperti itu, Mas. Oke, selanjutnya nih Mas. Pertanyaannya, berapa lama sih masa kerja KPPS yang Mas lakukan? Sepengalaman saya itu masa kerja atau langsungnya itu sekitar 1 bulan, Mas. Oh, 1 bulan ya? Iya. Dan yang terakhir ya Mas ya, apa yang akan Anda lakukan apabila menemui kecurangan dalam penyelenggara Pilkada 2024? Saya mungkin akan
dokumentasikannya, terus melaporkan kepada penyelenggara ketua KPPS. Itu saja Mas. Itu saya. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas.